Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا عما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم فقهنا في دينك وارزقنا عملا مما نتعلم وارزقنا إخلاص في قول والعمل وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وباركنا رمضان يا أرحم الراحمين ثم أما بعد إخواني وأخواتي حفظني وحفظكم الله warga ulun seberatan yang ulun cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia kali ini di rumah dari rumah-rumah Allah ini kita dikumpulkan, kita disatukan dalam rangka tujuan yang sama, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah, dari satu ibadah kepada ibadah yang setelahnya, dari salat kemudian kita lanjutkan dengan tausiyah, saling tanasuh dan memberikan nasihat di antara kita. Karena ini adalah salah satu dari sifat seorang mukmin untuk senantiasa saling memberikan nasihat. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum muslimin itu adalah bersaudara, maka senantiasalah kalian saling memperbaiki hubungan kalian, saling tanasuh di antara kalian, salah satunya memberikan faedah satu dengan yang lain, dan senantiasalah kalian bertakwa kepada Allah, dalam artian bahwa persaudaraan yang kita bangun adalah karena ketakwaan kepada Allah agar kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga seberataan yang ulun cintai karena Allah, kedatangan ulun di sini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebatas silaturahmi semata. Kembali bertatap muka bersama teman-teman di sini, kawan-kawan, saudara seberataan yang ulun kenal sudah sejak lama. Ulun tahulah buhan pian, insyaallah. Dan kemudian kita bertemu kembali dengan muka-muka yang baru, dengan keadaan yang baru. Masya Allah, adalah sebuah anugerah yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Kembali bertemu, dan semoga ini adalah bukan terakhir,
akan tetapi menjadi sebuah tanda bahwa kita akan bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga seberatan yang ulun cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ulun ucapkan kepada buhan pian seberataan marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana ini adalah ucapan yang Nabi SAW sebutkan dan ucapkan kepada mereka yang datang kepada Nabi SAW untuk menuntut ilmu. Dan Nabi SAW menyatakan dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Tabari, kemudian juga Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya, Nabi SAW mengatakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyatlubal khair aw liyu'allimah kana lahu ka ajri hajin tama hajatuh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang pergi ke masjid tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya untuk mencari kebaikan atau menuntut kebaikan, mencari ilmu tentang perkara yang baik atau untuk mengajarkannya, cuma itu saja tujuan dia, maka kata Nabi, tidaklah bagi dia kecuali seperti pahala seorang yang berhaji taman hajatuh, yang sempurna hajinya. Ini salah satu kemuliaan seorang yang menuntut ilmu di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia kali ini kita mungkin akan sedikit berbicara tentang tadabbur sunnah. Ya, tadabbur sunnah sesuai dengan judul yang tertara di apa namanya? Di poster ya, Masya Allah. Tadabbur sunnah. Mungkin dari sebagian kita merasa asing, kok tadabbur ke sunnah, tidak ke Al-Quran. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian tujuan salah satunya kita angkat judul ini, tadabbur sunnah. Karena kebanyakan dari manusia atau kita kaum muslimin terkadang hanya fokus kepada tadabbur ke Al-Quran semata dan lupa bahwasanya di sana ada perkara yang hendaknya seorang muslim juga perhatian untuk ditadaburi. Ya, makna tadabbur sebelumnya kita artikan adalah penglihatan hati memerhatikan atau melihat kepada sebuah kejadian yang akan dihasilkan, sebuah perkara yang dia perhatikan yang terhasilkan dari apa yang telah terjadi. Maksudnya tadabbur itu maknanya seperti tafakkur, ya, sama seperti tafakkur, cuman berlainannya adalah bahwa tafakkur itu melihat kepada sebuah dalil, sebuah ayat yang tujuannya adalah untuk membuktikan kebesaran Allah, adanya Allah, dan membuktikan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari tafakkur. Adapun tadabbur adalah lebih fokus kepada hasil dari tafakkur tersebut. Apa yang dihasilkan oleh tafakkur itu yang difokuskan oleh tadabbur. Jadi fokusnya adalah buah hasil dari tafakkur tersebut. Itu yang dibahas oleh seorang yang tadabbur. Makanya Allah mengatakan afala yatadabburunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur kepada Al-Qur'an? Apakah di dalam hatinya itu ada kunci-kunci gembok yang kemudian mengunci hati mereka untuk tidak tadabbur? Dalam artian tidak menjadikan ayat-ayat yang telah ada itu menjadikan sebagai cambukan bagi mereka untuk beramal,
untuk ingat tentang adanya akhirat, untuk ingat tentang beramal dan seterusnya. Nah, ini makna dari tadabbur. Ya. Maka di dalam kesempatan yang mulia ini kita akan bahas kita rincikan kepada 3 bagian. Yang pertama adalah limadza, kenapa kita harus tadabbur. Yang kedua kaifa, dan bagaimana untuk kita itu bisa tadabbur. Dan yang ketiga adalah al-mawani', apa penghalang seorang untuk kemudian dia tidak tadabbur kepada sunnah. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk meringkas waktu. Yang pertama kita bahas adalah yang ketiga, yaitu al-mawani', penghalang dari seorang tadabbur kepada sunnah. Kita bahas ketiga dulu sebelum yang pertama atau yang kedua. Penghalang dari seorang itu tidak mampu untuk tadabbur kepada as-sunnah. Sebabnya sangat banyak, ikhwan. Salah satunya adalah sebagian dari kita berpandangan bahwa perhatian kepada sunnah itu adalah tujuannya untuk menjadi seorang alim minal ulama. Ini mindset seseorang kebanyakan. Orang harus hafal hadis, orang harus membahas hadis atau membahas sunnah itu agar menjadi ulama. Dan ini adalah mindset yang salah. Kita belajar ilmu, terkhusus ilmu agama, dan secara khusus lagi adalah sunnah Nabi, bukan tujuannya untuk kita menjadi seorang yang alim, tidak. Tapi tujuannya adalah untuk raf'ul jahla an nafsina, untuk mengangkat yang pertama kejahilan dari diri kita. Ini kan tujuan kita, mengangkat kejahilan dari diri kita, dan kemudian raf'ul jahla an ghairi, ya, an ghairina, kemudian mengangkat kejahilan dari diri kita. Ini kan tujuan asal di dalam menuntut ilmu, ya. Bukan tujuannya untuk menjadi ulama atau seorang yang alim, tidak. Dan ini mindset yang salah, pemahaman yang salah di dalam menuntut ilmu, yang kemudian pemahaman yang seperti ini menjadikan seorang jauh dari mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam sebuah ucapan, beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahat niyatuh. Ilmu itu tidak akan ada yang bisa menandinginya kalau tujuannya benar. Ilmu adalah sebuah ibadah yang luar biasa, kata beliau, selama niatnya benar dan lurus. Maka tatkala beliau mengatakan itu, bertanya seseorang kepada beliau, Imam Ahmad, ya Imam, wa kaifa tasihun niyyah, bagaimana cara memperbagus atau membenarkan niat di dalam menuntut ilmu? Kata beliau, an tanwiya li raf'i jahli an nafsika wa an gairik. Niat yang benar itu adalah engkau mengangkat kejahilan dari dirimu dan bagi orang lain. Ini tujuan kita dalam menuntut ilmu. Kada lain dari itu. Kada hendak mencari tarafu ala madzahirin nas. Bukan tujuannya untuk supaya kita itu terangkat dari pandangan manusia, menjadi agung, menjadi terkenal, tidak. Naudzubillah min dzalik. Ini tujuan yang salah. Ya, kita harus pahami ini, bahwa kita menuntut ilmu adalah tujuannya untuk mengangkat kejahilan. Ini yang paling utama. Kemudian sebab yang kedua dari salah satu mawani',
penghalang seorang itu tidak mau tadabbur kepada Al-Quran, mempelajarinya, memperdalaminya, adalah dikarenakan mindset yang salah kembali. Apa itu? Yaitu mereka berpendapat bahwa seorang yang masuk kepada ilmu sunnah harus seorang yang sudah memiliki ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu alat, seperti nahwunya, sorofnya, atau usulnya. Harus punya ini dulu, baru nanti masuk kepada sunnah. Kita katakan ini mindset yang keliru kembali. Kenapa ikhwan? Karena kita di dalam melaksanakan ibadah memerlukan kepada daruriyatil ilm, kepada hajah yang daruri, yang disegerakan untuk beramal. Karena ilmu itu banyak cabangnya, ilmu itu banyak macamnya. Dan kita pahami bahwa ibadah itu ada ibadah yang muta'addiyah dan ada ibadah yang fardiyah. Kita pahami itu kan? Ibadah yang manfaatnya itu muta'addi, bermanfaat bagi orang lain, dan ada ibadah yang manfaatnya itu kembali fokus hanya manfaatnya kepada kita. Nah, manfaat yang kembali kepada kita inilah yang perlu harus kita cari. Kada menunggu harus kita bisa dahulu nahwunya, sorobnya. Kalau itu menjadi mindset kita, anggapan kita, tabillah kita hendak bisa salat, perlu harus daruri, harus segera kita bisa sholat. Tata caranya kayak apa? Kan kayak itu. Kemudian tata cara masalah ibadah puasa yang akan kita hadapi sebentar lagi, kan kita harus punya ilmunya. Ya, menunggu bisa nahwu dulu, sorof, bisa baca kitab dulu, ya enggak. Ya. Ini adalah sebuah perkara yang terkadang banyak dari sebagian kita itu berpikiran yang demikian. Ini hadis tidak boleh kita langsung baca kayak itu aja, kecuali harus bisa ilmu-ilmu alatnya. Tidak, karena di dalam ibadah itu ada yang muta'adiyah, ada yang fardiyah, dan ini harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, penghalang seorang dari tadabbur as-sunnah adalah annahu yadhunnu annahu wadhifatu al-alim. Mereka menyangka bahwa tadabbur sunnah itu hanyalah kewajiban, tugas bagi para ulama semata, para asatidzah, para muallim wal muallimah, faqat, cuma mereka saja. Selain mereka seperti kita orang-orang awam tidak perlu. Nah, ini mindset yang salah juga. Ya, tadabbur sunnah itu diperlukan kepada seluruh kita. Karena di dalam sunnah kita pahami bahwa sunnah itu adalah apa? Rujukannya kaum muslimin. Ya, rujukan kaum muslimin. Dan bahkan dia adalah tafsirul Quran. Ya, tafsirnya Al-Quran. Dan dia adalah apa? Talinya, ya, tali agama, ya, salah satu tali agama yang perlu untuk kita selalu pegang, kan kayak gitu. Kalau kita beranggapan yang demikian, nih sunnah nih yang membacanya, yang mempelajarinya itu hanya orang-orang ya yang memiliki kapasitas, ya, para asatidzah, para muallim muallimah, para alim wal ulama, maka ini mindset yang salah. Dan ini yang menjadikan kemudian kita itu malas dalam membaca sunnah Nabi SAW. Dan ingat ikhwan, seorang yang membaca sunnah Nabi, kita pahami memiliki keutamaan. Sebagaimana salah satu hadis Nabi SAW menyatakan, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'aha. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seseorang itu bercahaya, akan menjadi apa istilahnya itu, kinclong lah kelihatannya,
memiliki wibawa di hadapan seseorang tatkala dia mendengar sebuah hadis, kemudian dia menjaganya dengan mengamalkannya, menghafalnya, kemudian menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia berupa apa? Wajah yang berseri-seri. Ini kemuliaan yang luar biasa salah satunya. Dan hifdzu syariah adalah sebuah wazifah, kewajiban bagi seluruh kita. Ya, bukan khusus pada person si fulan wala allan, tidak, tapi seluruh kita diwajibkan untuk menjaga syariat. Ya, diwajibkan untuk menjaga syariat. Walaqad wasayna alladhina utul kitab min qablika wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kata Allah dalam surah An-Nisa 131, kami telah wasiatkan ya kepada ahlul kitab, orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian semua, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan syariatnya ya, dengan melaksanakan syariat dan menjauhi segala larangannya. Ini bentuk apa? Menjaga dan melestarikan syariat. Ini adalah kewajiban kita berataan semuanya, tidak terkecuali. La'alan wala fulan. Ya, semuanya kita tertuntut untuk melaksanakan syariat dan tertuntut untuk mempelajarinya dan memahaminya. Ya, memahami masalah yang demikian. Nah, dan juga salah satu mawani' dari seorang tadabbur Al-Quran atau tadabbur sunnah adalah kesalahan mereka di dalam memahami bahwa tadabbur sunnah itu adalah kewajiban para pemuda semata, tidak bagi mereka yang sudah lanjut usianya. Nah, ini juga salah. Ya, ini juga salah. Ya. Nah, sudah terlanjur tuha, ada kawal lagi aja. Alasannya apa? Sudah macam-macam. Ya, hafalannya lah sudah kada karuan kuatnya. Ya, atau alasannya dengan banyaknya banyaknya perkara yang dipikirkan, kada kawal lagi fokus, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang menghalangi dia untuk tadabbur sunnah. Ini juga keliru. Ya, ini juga adalah keliru. Ingat, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seluruh muslim. Muslim di sini siapa? Pemuda saja. Berarti yang tuha kada. Muslim seluruhnya kan? Yang tuha, yang anum, ya, yang halus, yang ganal seberataan karena taklif dari talabul ilmi. Maka kita harus bujur-bujur mempelajarinya. Ya, harus mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tadabbur dan kemudian mengamalkannya. Nah, ini beberapa perkara yang kemudian seorang itu terhalang dari menuntut atau terhalang dari tadabbur sunnah. Ya. Langsung kepada poin yang kedua kita adalah limadha. Kenapa kita harus tadabbur sunnah? Kenapa gerang sunnah ini ditadaburi? Jawabannya adalah li'annahu tariqatun al-awwal, tariqatun ila jamil arkan al-wajibat wa jami'i wajibatil muslimin. Bahwa sunnah atau tadabbur sunnah adalah salah satu jalan untuk seorang itu sampai kepada memahami rukun-rukun Islam, seluruh rukun Islamnya, rukun imannya, rukun solatnya, dan kewajiban seorang muslim ya dari syariat ini, bahwa dia adalah wasilah wa tariqah wasabil ya ila ma'rifati dzalika kulliha, untuk memahami semuanya dari syariat, dari yang rukun, yang wajib ataupun yang sunnah. Dia adalah jalan. Sebagaimana Al-Quran sebagai pondasi
pedoman seorang muslim, begitu juga sunnah adalah sebagai pondasi dan pedoman seorang muslim yang harus diberikan takaran di dalam perhatian kepadanya. Ya. Harus punya bagian atau punya perhatian kepada sunnah. Ya. Kita tahu kan bahwa Nabi SAW itu meninggalkan 2 perkara yang kalau dia berpegang dengan 2 perkara tersebut akan selamat dan tidak akan tersesat. Apa itu? Quran dan sunnah. Ya kan? Maka perhatian kita kepada sunnah harus sama seperti perhatian kita kepada Al-Quran. Kita belajar Al-Quran fokus sampai kita mau mempelajari tata cara membacanya, ya kan? Kemudian menghafalnya, atau mungkin murojaahnya dan seterusnya, ya kan? Perhatian kita luar biasa kepada Al-Quran. Nah, sunnah begitu pula harus kita berikan porsinya dari apa yang kita berikan kepada Al-Quran. Ya, taraktukum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Harus kita pahami ini. Kita tidak akan sesat kalau kita berpegang dengan 2 perkara ini. Ya, dan kita harus mempelajarinya dan memahami sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua adalah kenapa? Dikarenakan seorang muslim, kita katakan tadi, bihajatin masah ila sunnah kama hajatuhu ilal Quran. Seorang muslim itu sangat memerlukan sunnah sebagaimana dia memerlukan kepada Al-Quran. Memerlukan kepada Al-Quran. Jangan sampai kita hanya berfokus pada Al-Quran dan mengabaikan sunnah. Mengabaikan sunnah Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Ali Imran, apa yang Allah katakan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau sekiranya kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita harus punya pemahaman yang demikian, bahwa cinta Allah adalah dengan mengikuti sunnah Nabi. Dan bagaimana kita mau mengikuti Nabi kalau kita jauh dari sunnah-sunnahnya? Ya, kita jauh dari sunnah-sunnahnya, maka akan jauh dari kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul ati'ullah war rasul wa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa in tuti'u tahtadu wa ma 'ala rasul illa balagul mubin. Wa in tuti'u tahtadu. Jika sekiranya kalian taat kepada Nabi, maka sungguh kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah bagi para nabi kecuali sebagai balagul mubin, penyampai yang jelas kepada manusia. Nah, ini kita harus pahami bahwa fungsi dari sunnah adalah sebagaimana fungsinya Al-Quran. Allah turunkan, Allah jelaskan kepada manusia. Kemudian juga bahwa seorang tadabbur sunnah ini adalah salah satu wasilah istihdar ya ila hidayah subhanallahi wa ta'ala, bahwa seorang yang tadabbur kepada sunnah ini adalah dalam rangka yang menghadirkan jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya ikhwan ma'asyiral muslimin, bahwa seorang kenapa harus tadabbur sunnah? Karena dia fungsinya seperti Al-Quran. Ya, fungsinya seperti Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai petunjuk hudan lil muttaqin. Al-Quran sebagai apa? Sebagai burhan, penjelas, dan Al-Quran sebagai furqan, pembeda minal haq wal batil, dari yang hak dan dari yang batil. Maka ini harus kita pahami agar kita kemudian mau
dan menginginkan tadabbur ila sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita harus pahami. Nah, poin yang ketiga langsung saja. Ya, ringkas dan padat saja. Kepada poinnya yang pertama, bagaimana cara kita untuk bisa tadabbur kepada Al-Qur'an? Bagaimana cara dan ya cara untuk kita bisa tadabbur kepada kepada sunnah. Yang pertama adalah kita harus menghadirkan hubbus sunnah. Ini yang pertama, harus menghadirkan kecintaan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menghadirkan cinta kepada sunnah Nabi memiliki beberapa cara, dan alamat dari cinta kepada sunnah disebutkan oleh para ulama ada 5 tanda alamat seorang itu cinta kepada sunnah. Alamat yang pertama atau tanda yang pertama kalau seorang itu cinta kepada sunnah, dan perhatikan kepada diri kita apakah kita termasuk dari golongan-golongan yang cinta kepada sunnah. Yang pertama adalah kasratu qiraatiha wa mutala'ati kutubiha. Seorang itu banyak membaca kitab-kitab sunnah dan mutala'ah kepada kitab-kitab sunnah. Yang membaca kepada kitab-kitab sunnah, mutala'ah, memberikan perhatian kepadanya. Banyak apa kada pada kita? Atau hanya kebanyakan kita senang kepada membaca apa? Majalah-majalah atau berita-berita di sosmed semata. Nah, ini yang kemudian kita itu jauh dari sunnah. Ya. Kecanggihan zaman sekarang adalah sebuah kenikmatan dari Allah, tapi juga sebagai bumerang, ya, sebagai ujian dan musibah bagi kaum muslimin itu sendiri kalau mereka tidak menggunakannya dengan bijak. Ya, sebagaimana pisau itu bermanfaat kalau digunakan dengan fungsinya. Ya, untuk bermasak, untuk menataki sayur. Ya, ini cocok. Tapi kalau dia digunakan untuk yang lain, maka ini berbahaya. Begitu juga seperti api. Kalau orang itu menggunakannya dengan kadar yang pas, maka dia akan selamat dari bahaya api. Tapi kalau dia menggunakannya dengan berlebihan, maka api itu akan membinasakannya. Ya, akan membinasakannya. Ya, memasak pakai kompor, nyalanya ganal, ya, yang dimasak hintalu, ganal-ganal apinya, kira-kira berbahaya apa bermanfaat? Pastinya berbahaya. Ya, maka seperti itu juga, ya, kecanggihan di zaman sekarang, ya, baina madarrah wa baina manfaah, antara memberikan manfaat dan antara memberikan mudarat kepada pelakunya atau pemiliknya. Nah, jadi kita harus banyak membaca, ya, banyak membaca, dan ulun saranakan ada halaqah sunnah gitu, halaqah menghafal sunnah, dimulai dari kitab Arba'in sambil sedikit memberikan pengertiannya, ya, memberikan tafsirnya sedikit-sedikit, ya, syarahnya. Jadi hafal sunnah ada halaqahnya gitu, luar biasa, masya Allah. Ya, jadi ada perhatian kita kepada sunnah, membaca sunnah-sunnah Nabi bertadarrut itu, ya, bertahap dari yang halus. Ya, Arba'in Nawawinya, kemudian nanti bertambah lagi Umdahnya, Bulughul Maram, dan seterusnya. Ya, ini perlu untuk dilestarikan, ya, kegiatan yang seperti ini. Bukan hanya Al-Quran, memang Al-Quran sesuatu yang paling penting untuk dilakukan kegiatan yang seperti itu, tapi juga sunnah memiliki kepentingan yang sama. Ya, harus kita pahami itu, harus kita jadikan sebuah kebiasaan, ya. Karena al-khairu adah, kata Nabi SAW, kebaikan itu adalah sesuatu yang selalu dibiasakan.
Ya, sesuatu yang dibiasakan. Wa syarru lajjajah, dan keburukan itu adalah sesuatu yang dipaksakan biasanya. Ya, seorang kalau hendak bisa mendapatkan kebaikan harus dibiasakan. Ya, dan keburukan itu kenapa dia terbiasa? Karena dia paksa untuk melakukannya. Padahal sebenarnya manusia itu memiliki fitrah menolak keburukan, tapi karena dipaksa melakukannya, maka dia pun kemudian terlena, merasa nyaman dan ketagihan setelahnya. Ini keburukan seperti itu. Ya, keburukan yang demikian. Dan para ulama menyebutkan bahwa seorang kalau sudah melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang setelahnya. Ya, min thamarati al-khairu ba'daha. Ya, wa min thamarati asy-syarru ba'daha. Bahwa ya, manfaat atau pahala dari kebaikan adalah kebaikan yang akan datang setelahnya, dan dari balasan dari keburukan adalah keburukan yang akan datang setelahnya. Ya, coba kita renungkan. Terkadang kita biasanya kalau lihat HP saja, ya, ini perkara yang paling kecil saja. Kalau kita lihat HP, YouTube, kajian, biasanya keinginan kita cari kajian yang setelahnya. Hendak ada pembahasan lagi setelahnya. Akan membuka itu. Tapi kalau kita mulai membuka YouTube, melihat sesuatu di luar dari perkara yang bermanfaat, nah, ngapa nih judulnya rame? Habis melihat ke bawah, ini rame pulang, picik pulang, taruh sampai habis. Dan dia akan menggiring selalu kepada keburukan. Nah, ini adalah samarah. Jadi kalau kita hendak mendapatkan kebaikan, maka perbanyak kebaikan tersebut dan jadikan itu sebagai rutinitas dan kebiasaan kita. Ya, kita harus paksa diri ini. Ya, diri ini harus dipaksa untuk melakukan kebaikan. Ya, kalau kita nunggu orang yang menasihati kita untuk melakukan kebaikan, sampai hari kiamat kita tidak akan berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Tidak akan bisa berubah. Hendak berubah, ya harus kita berusaha memulai dari diri kita sendiri. Ya. Baru kita mampu untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, tanda seorang itu cinta kepada sunnah adalah muhawalatu hifdhiha. Ya, berusaha dan memulai untuk menghafalnya. Ada keinginan barang dahulu anak menghafal sunnah tuh. Ini kada kita tidak ada perhatian. Coba ulun bertakun pada buhan pian, berapa hadis yang kita hafal sampai umur kita sekarang? Yang kita ingat benar berapa hadis? Hah? Sampai 10? 20? Enggak, tidak kan? Bagaimana untuk kita menumbuhkan kepada tadabbur sunnah kalau perkara ini saja kita jauh? Ya, menghafal, ada keinginan untuk menghafal saja enggak ada. Ya. Makanya kita harus punya kebiasaan itu. Coba bawa Arba'in Nawawi di kantong sambil nunggu ferry menyeberang, baca, hafali sedikit. Kayak gitu. Sama kita menghafal Al-Quran juga kan ringan, taruh di kantong halus saja hadis-hadis Nabi. Ya. Diingat-ingat seperti itu. Nah, ini harus kita apa? Timbulkan rasa yang seperti ini, keinginan menghafal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal haznu wal asaf, ya, ala fawati dzalik, dan merasa sedih kalau kita lewat, ya, kada sempat menghafal atau memperhatikan sunnah. Ini kita tidak biasa rasa sedih kan? Umur kita sudah sekian, hadis Nabi kadidan yang kita hafal. Kayak apa kita hendak menyatakan cinta Nabi kalau kita kepada sunnah Nabi saja kada perhatian? Ya. Cinta yang seperti apa? Cinta hanya sebatas ucapan? Kan tidak. Kita hendak supaya Nabi itu cinta kepada kita dengan pembuktian kita. Ya, kemudian yang ketiga, ikhwan, adalah kita berusaha untuk berdoa meminta kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan segala urusan kita. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk
berdoa, ya kan, meminta ilmu yang bermanfaat, ya kan, minta ilmu yang bermanfaat. Ya, yang hadis-hadis dari perkara yang bermanfaat, apa doa-doa minta ilmu yang kita hafal. Ya, kita hafali dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zidna ilma dan seterusnya, ya kan. Kemudian yang ketiga kita ringkas, kita berusaha untuk rihlah di dalam menuntut ilmu. Ya, man lam ruhlatan lam yakun ruhalatan. Barang siapa yang tidak pernah berrihlah untuk menuntut ilmu, maka dia tidak akan pernah didatangi untuk seorang itu menuntut ilmu kepadanya. Ya, man lam ruhlatan lam yakun ruhalatan. Barang siapa yang tidak menuntut ilmu, ya berlehlah menuntut ilmu, maka dia tidak akan didatangi untuk dituntut ilmunya. Ya. Maka kita harus punya semangat untuk menuntut ilmu, rehlah. Ya, ke majelis ilmu paling kada, menghadiri majelis ilmu dan semangat untuk itu. Kemudian setelah itu menghafalnya, mencoba, dan yang terakhir adalah al-amalu bihi, karena amal adalah tanda kekokohan seorang itu, dan amal adalah tanda bahwa seorang itu berilmu. Pahami ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hatful ilmi bil amal, fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu itu menyeru seseorang untuk beramal. Kalau dia mengiyakan, maka ilmu itu akan menjadi milik dia. Kalau tidak, irtahal. Ilmu itu akan lari darinya. Ya. Dan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala menyatakan dalam kitab beliau Hilyah Thalibul Ilmi, kata beliau, al-alimu la ya'uddu aliman illa idza amila bi ilmihi. Seorang itu tidak akan dikatakan berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Wala ya'malu bi ilmihi illa bimulazamati khasyatallah. Dan seorang tidak akan mampu untuk beramal dengan ilmunya kecuali dia selalu menanamkan pada khasyah di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menanamkan khasyah, mulazamah. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering mendengarkan perbedaan dari ilmu, ya kan. Allah mengatakan apa? Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Bukankah tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Apa yang membedakan adalah amal. Ya. Orang yang berilmu kenapa lebih mulia? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, karena mereka mengamalkan ilmunya. Kenapa seorang yang di bawah mereka tidak memiliki keutamaan itu? Karena mereka tidak memiliki ilmu yang dia bisa amalkan. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah terakhir, beliau mengatakan bahwa setiap kali seorang itu mendapatkan fadilah amal atau ilmu, maka hendaknya dia mengamalkan ilmunya. Ya, maka hendaknya dia mengamalkan ilmunya. Kalau tidak mengamalkannya, maka kata beliau tidak ada bedanya dengan seorang yang jahil. Tidak ada bedanya dengan seorang yang jahil. Kenapa? Mungkin saja kata beliau, bahkan seorang yang jahil itu lebih utama daripada orang yang berilmu. Karena seorang yang berilmu dia meninggalkan beramal dengan sengaja, dan orang yang jahil tidak beramal. Kenapa? Karena dia jahil. Dan kali saja tatkala dia mendapatkan ilmu, dia lebih bermanfaat daripada orang yang berilmu tadi. Ya. Jadi yang membedakan seorang itu tinggi derajatnya adalah karena amal, dan keutamaan dalam perkara ilmu adalah disebabkan dia mengamalkan ilmunya. Ini harus kita pahami, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, yang intinya seorang muslim harus perhatian kepada sunnah Nabi sebagaimana dia perhatian kepada kalamullah Al-Quran. Ya, harus perhatiannya seperti perhatian dia kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW. Wabillahi taufik, ini yang mungkin bisa ulun sampaikan. Semoga yang sedikit ini memberikan motivasi kepada ulun pribadi untuk kita ya semangat dalam menjaga dan melestarikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.